Dari pengeras suara ke feed, ketika negara tak lagi perlu propaganda kasar. Dulu, propaganda hadir lewat radio, poster dan pidato massal. Hari ini, ia datang lewat video pendek, meme, karosel, dan konten yang terasa organik. Negara tidak lagi harus berbicara keras. Cukup memastikan narasi bergerak melalui jalur distribusi yang tepat. Perdebatan soal 39 media homeless membuka satu kenyataan baru. Kekuasaan kini bekerja melalui ekosistem konten, bukan sekadar media konvensional, tetapi kreator digital, akun, komunitas, platform berbasis algoritma, jaringan, distribusi viral. Narasi tidak lagi terasa dipaksakan. Ia hadir sebagai edukasi, hiburan, motivasi, penjelasan sederhana, lalu diulang dari banyak arah hingga terasa sebagai opini publik. Di titik inilah batas antara informasi, framing, kampanye, dan persepsi menjadi semakin tipis. Yang berubah bukan tujuan propaganda tetapi bentuknya. Jika dulu kekuasaan mengontrol media secara langsung, kini cukup menguasai ritme distribusi. Namun sejarah juga menunjukkan kesadaran publik tidak pernah benar-benar hilang. Ketika kebijakan dianggap merugikan rakyat, intelektual tetap bersuara, media independen tetap menulis, demonstrasi tetap muncul. Meski kini semuanya harus bertarung melawan algoritma, viralitas, banjir konten cepat saji. Karena di era digital, tantangan terbesar bukan hanya mencari informasi, tetapi membedakan mana fakta, mana framing, dan mana narasi yang perlahan diarahkan menjadi kebenaran bersama. Pada akhirnya, propaganda modern tidak selalu terlihat seperti propaganda. Ia terasa seperti sesuatu yang kita temukan sendiri, padahal mungkin sudah lama dibentuk di layar yang kita scroll setiap hari.